Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Maisara Eliani Jinaga dengan NIM 122210618 dengan teman saya Ferdi Susilo dengan NIM 122210152. Kami dari kelompok 8D akan mempresentasikan tugas besar kami yang pertama mengenai analisis struktur. Adapun outline pada tugas besar pertama ini, yang pertama ada gambaran umum gedung, yang kedua ada spesifikasi material yang digunakan, yang ketiga ada preliminary dimensi balok, pelat, dan kolom, keempat ada pembebanan, kelima ada tahapan pemodelan struktur gedung menggunakan etaps, yang ke selanjutnya ada pengecekan kesetimbangan gaya dan rekapitulasi gaya dalam desain untuk balok, kolom, dan pelat. Nah, untuk gambaran umum gedung, mutu beton yang kami gunakan itu menggunakan FC 25 MPa, itu sesuai dengan ketentuan soal untuk kelas RD. Untuk kuat tarik tulangan lentur atau FY 400 MPa, kuat tarik tulangan geser atau FYS 240 MPa, untuk tinggi lantainya 4 meter, untuk fungsi bangunannya sebagai gym, itu sesuai juga dengan soal berdasarkan kelas yaitu RD. Untuk bentang X yaitu 4 meter, bentang Y 4,5 meter. Untuk balok induk 45 cm dikali 30 cm. Untuk balok anak 35 cm dikali 25 cm. Untuk kolom 50 cm dikali 50 cm. Dan plat lantai 100 mm. Untuk perhitungannya terlampir pada Excel yang akan kami jelaskan selanjutnya. Nah, spesifikasi material yang kami gunakan itu baja tulangan dengan FY 400 dan baja tulangan dengan FY 240. Dan beton yang kami gunakan itu bermutu FC 25 MPa. Nah, selanjutnya itu untuk preliminary perhitungan baloknya. Nah, di sini kita telah diberikan data pada soal tugas besar. Untuk L-nya itu kami mengambil L 4500 mm atau 4,5 meter. FC-nya itu 25 MPa, FY 400 MPa, FYS 240 MPa, tinggi lantainya 4 meter. Untuk bentang X-nya 4 meter dan bentang Y-nya 4,5 meter. Nah, selanjutnya untuk menghitung dimensi balok induk atau berdasarkan rule of thumb. Di sini kami menggunakan parameter atau sesuai dengan rule of thumb. Yang pertama itu balok induk. Yang pertama kami menggunakan bentang 4000 atau 4000 mm. Untuk dimensinya yang dicari itu H dan B. Untuk rumus H itu L per 12 berdasarkan rumus rule of thumb-nya. Nah, di sini kami mendapatkan hasil 333,3 itu hasil dari 4000 per 12. Dan untuk B-nya kami menggunakan rumus B sama dengan H per 2 itu berdasarkan rule of thumb juga. Nah, di sini itu kami mendapatkan hasil 166,6. Terus selanjutnya kami menggunakan bentang 4500, hasilnya 375 dengan rumus yang sama. Dan untuk B-nya 187,5. Selanjutnya untuk dimensi yang kami gunakan menurut rule of thumb untuk balok induk itu 450 dikali 300 mm. Selanjutnya dimensi balok anak. Di sini kami mengikuti parameter dari SNI 2847 tahun 2019. Nah, di sini kami juga sama menggunakan bentang 4000 dan juga 4500. Untuk balok anak itu rumusnya sedikit berbeda dengan balok induk. Untuk H-nya itu pada balok anak H sama dengan L per 16 dan juga B sama dengan H per 2. Nah, di sini untuk
balok anak yang pertama itu pada bentang 4.000 kami mendapatkan H250 dan untuk B-nya 125. Untuk balok anak yang kedua dengan bentang 4.500 kami mendapatkan H-nya 281,25 dan juga B 140,625. Kami mencarinya dengan menggunakan rumus yang tersedia di sini. Dan untuk balok anak, kami mendapatkan dimensi 350 kali 250 mm. Nah, di sini kami juga mencantumkan perhitungan berdasarkan SNI 2847 tahun 2019. Di sini kami menggunakan metode kondisi perletangan dengan minimum H-nya. Untuk hasilnya itu kami mendapatkan H-nya itu 250 untuk menurus satu sisi. Dan untuk menurus dua sisi kami mendapatkan hasil 200. Selanjutnya untuk nilai B, untuk interval 1/3H kami mendapatkan hasil 100. Dan untuk interval 1/2H kami mendapatkan hasilnya 100 juga. Karena dibulatkan untuk mendapatkan hasil yang istilahnya lebih sesuai gitu. Nah, untuk rumusnya tertera pada tabel berdasarkan SNI ini. Nah, sehingga kami membuat rekapitulasi dimensi balok yang digunakan. Untuk bentang 4.000, balok induk yang digunakan 450 kali 300, dan balok anak kami menggunakan 350 kali 250. Untuk bentang 4.500, yaitu bentang yang kami gunakan, sama juga 450 kali 300 dan juga 400, dan untuk balok anaknya 350 kali 250. Nah, selanjutnya untuk mencari preliminasi kolom. Untuk mencari dimensi kolom, pertama kita harus menentukan beban yang akan kita berikan pada desain struktur kita. Yang pertama itu kita cari dulu atau kita tentukan dulu parameter yang akan kita ikuti gitu untuk menjadi acuan. Di sini kami menggunakan SNI 1727 tahun 2020. Nah, pada pembebanan berdasarkan SNI ini kami mendapatkan untuk beban gym itu, untuk beban hidup gym itu sebesar 4,79. Dan juga untuk atap yang kami tentukan itu atap bukan untuk hunian karena ini adalah gym gitu kan. Jadi eh, sudah jelas bukan untuk hunian. Nah, untuk besarnya itu 0,96. Nah, setelah dapat data dari gym dan juga atap ini, kita cari bebannya. Yang pertama itu ada beban mati. Nah, untuk mencari beban mati itu, yang pertama kita mencari beban balok atau beban sendiri. Untuk rumusnya itu B dikali H dikali P. Untuk B-nya 0,30, H-nya itu 0,45, sesuai sama hasil prelim balok yang telah kita dapatkan tadi dari balok induk. Untuk P-nya itu 2400, ini udah ketentuan. Dan untuk hasilnya itu, untuk dead load-nya 57,15. Selanjutnya ada beban akibat dinding atau SIDL. Nah, di sini asumsi B dinding atau SIDL-nya itu 3,55 meter karena kami mengasumsikan karena tingginya 4, jadi kami kurang dengan uh, H atau tinggi dari baloknya. Jadi dapatnya 3,55 meter dikali 2,5 kilonewton, dapatnya 8,875. Nah, panjang dindingnya itu kami dapatkan dari perkalian bentang kami, yaitu 4 kali 4,5, jadi dapatnya 18. Dan untuk PU-nya itu, kami mendapatkan hasil 159,75, hasil perkalian dari panjang dinding dan juga SIDL-nya. Dan untuk
totalnya SIDL itu hasilnya 223,7 didapatkan dari perhitungan PU dikali 1,4. Untuk 1,4 itu sudah menjadi rumusnya. Selanjutnya ada life load atau beban hidup plat. Untuk beban hidup plat, karena tadi di sini sudah ditentukan untuk beban hidupnya Gym itu 4,79, jadi kami masukkan di sini 4,79. Untuk luas platnya sama aja, mengikuti bentangnya yaitu 18, maka didapatkan hasilnya itu 130,95. Selanjutnya beban hidup atap atau live roof. Dan untuk atap ini tadi sudah kita dapatkan dari SNI, itu 0,96. Untuk luas platnya sama 18, maka didapatkan itu hasilnya 27,648. Itu sudah sesuai dengan rumus PU-nya. Selanjutnya ada beban hujan atau rain. Nah, di sini kita menggunakan massa jenis air yaitu 1000 kg. Untuk luas platnya sama 18. Untuk rencana tinggi airnya itu kami menggunakan 0,03 meter. Untuk beban merata hujannya itu dari rencana tinggi dikali massa jenis. Jadi hasilnya itu 30 kg per meter kuadrat. Maka hasil beban merata hujannya itu 0,294, hasilnya didapatkan dari 30 dikali gravitasinya. Nah, untuk mencari PU-nya, kami mendapatkan hasil 2,646 didapatkan dari beban hujan dikali luas platnya. Luas platnya 18 dan beban hujannya 30. Jadi, ini untuk hasilnya, 2,646. Nah, selanjutnya ada tipe kombinasi preliminary. Untuk menentukan kita menggunakan perhitungan seperti apa untuk mencari kolomnya. Nah, untuk perhitungan kombinasi ini ada PU sesuai dengan rumus. Nah, di sini ada rumus. Nah, jadi kami mencoba memasukkan satu persatu data ke dalam rumus ini dan didapatkan hasil ya seperti yang terlihat di layar. Mungkin untuk rumusnya sama angkanya mungkin bisa diperhatikan di layar ini. Dan untuk hasilnya itu direkap seperti ini. Jadi untuk tipenya yang paling maksimum akan kita pakai untuk menentukan perhitungan preliminary kolomnya. Selanjutnya itu untuk preliminary kolom kita menentukan batas atas dan juga batas bawahnya. Selanjutnya untuk perhitungan preliminary kolom batas atasnya kita menggunakan rumus 0,1 dikali AG dikali FC-nya. Untuk angkanya setelah kita masukkan maka didapatkan hasil PU-nya 406,876. Untuk asumsi kolom kita itu persegi, maka hasilnya sama. Jadi hasilnya itu akar dari 162.750,528. Hasilnya 403,424 mm. Dan untuk gedung 3 lantai itu nah, rumusnya itu 2 kali PU total yang kita dapatkan sebelumnya dikali dengan 10 pangkat 3 Newton. Untuk hasilnya itu kita dapatkan sama rumusnya seperti yang di atas menggunakan kolom persegi, maka dapat hasilnya 570,527 mm. Selanjutnya, untuk perhitungan kolom batas bawah, sama seperti batas atasnya, kita masukkan rumus, maka ketemu angka untuk asumsi perseginya yang B-nya itu 208,327 dan untuk gedung 3 lantainya itu B-nya 360,833.
Untuk kesimpulan dimensi kolom, pada perhitungan dimensi batas atas dan batas bawah, didapatkan rentang dimensi desain, yaitu 570,527 dan 360,833. Maka untuk kolom rencananya itu kita mengambil rentang dari dimensi rencana yang telah kita dapatkan tadi dari perhitungan itu. Maka kami mengambil 500 mm dikali 500 mm karena kita mengasumsikan kolomnya persegi. Setelah dapat preliminary kolom, selanjutnya perhitungan plat. Dan untuk plat ini menggunakan plat satu ujung menerus dan kedua ujung menerus seperti ini. Nah, untuk platnya ini diketahui FC-nya itu 25, FY-nya 400, LN-nya 3,55. Ini untuk LN-nya itu didapatkan dari LX kurang 2 dikali 0,225, L-nya yang 4,5. Untuk betanya itu kami mendapatkan hasil 1,13 dan untuk syaratnya itu kita dapat melihat tabel. Nah, untuk syarat yang pertama itu H-nya 100, H minimumnya itu 125 mm, syarat yang kedua 83,56 mm, dan syarat yang ketiga itu H max-nya 105,19 mm. Nah, untuk H yang kita pakai itu tidak boleh melebihi dari H max-nya. Jadi kami mengambil 100 mm dan dia oke kurang dari H max. Untuk kontrolnya dapat kita lihat pada tabel ini. Di sini kami mengasumsikan hanya berapa, B-nya berapa, dimensi yang dipakainya berapa. Maka untuk kontrol dimensinya harus oke, karena dia harus lebih kecil dari H max-nya. Nah, untuk prelim balok, prelim kolom sama platnya sudah selesai, sudah didapatkan angkanya. Jadi selanjutnya adalah pemodelan pada etapsnya. Baik, jadi di sini kita masuk ke etapsnya. Pertama-tama yang kita lakukan di sini itu dalam pemodelan struktur di bangunan gym ini sebagai tugas besar saya, yaitu kita pertama ke define. Define ini kita ke bagian material. Di material ini kita menggunakan beton ukuran 25 MPa, kemudian tarik tulangan lentur ukuran 400 dan tarik tulangan gesernya ukuran 240. Nah, di sini untuk spesifikasinya kita lihat di sini sudah tinggal dimasukin aja dari sesuai ini untuk eh, sesuai dengan spesifikasi tugas besar saya sudah dicantumkan semua, terus nanti di oke. Kemudian kita sekarang ke bagian section properties. Di section properties ini kita ke frame section. Di sini saya menggunakan dua jenis balok dan satu jenis kolom. Balok pertama itu balok anak. Kita lihat sini propertinya. Di balok anak ini kita menggunakan materialnya itu beton 25 MPa dengan section shape-nya konkret rektangular. Di sini saya dan Lia menggunakan panjangnya itu 350 mm dengan lebarnya 250 mm. Kemudian untuk balok induk di sini tetap sama menggunakan materialnya beton 25 MPa dengan section shape-nya konkret rektangular dengan panjangnya 400 mm, 450 mm dan lebarnya 300 mm. Kemudian untuk kolom utama ini sama menggunakan 25 MPa juga betonnya materialnya dengan section shape-nya konkret rektangular dengan panjangnya 500 mm dan lebarnya 500 mm. Ketika sudah dimasukkan semua sini, kita nanti klik OK. Sudah, soalnya ini udah saya masukin jadi cancel aja. Kemudian kita masuk ke assign. Assign ini, oh sebentar. Ini kita offin dulu.
Oke, jadi sekarang kita masuk ke sign di sini untuk masuk ke pembebanannya. Pembebanan di sini ada banyak ya, ada dead, life, SIDL, LR, R, X, dan W. Di sini sudah saya masukin semua jenis pembebanan beratnya berapa aja. Jadi ya udah di ini semua lah. Kemudian eh untuk pembuatannya ini sudah kita buat 3 lantai, gym 3 lantai. Kemudian kita masuk ke display. Oh, sorry, sebentar. Kita masuk untuk running dulu, running tentang bangunannya ini. Setelah diklik di lock, kemudian kita run dulu. Kita tunggu. Oke. Jadi di sini sudah terpampang hasil runnya. Kita start. Hasilnya seperti ini. Ini untuk beban hidupnya. Di sini displacementnya live. Ini WY. Coba kita yang displacementnya dead. Kemudian kita beralih ke displacement yang SIDL. Kemudian sekarang kita masuk ke displacement yang LR. Oke, sekarang ke displacement yang R. R ini hujan ya. Oke, jadi ini udah semuanya. Terus kita sekarang masuk ke bagian display, show table. Sekarang setelah terpampang semua ini, kita klik dua ini, yang elemen output dan struktur output. Terus nanti ini tuh digunakan untuk rekapitulasi ya, rekapitulasi tentang analisis dari bangunannya ini. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah terlihat ya, banyak banget angka-angkanya. Ini tuh hasil analisis dari base-nya, platnya. Nah, ini plat lantainya itu perhitungannya seperti ini, semuanya angka-angkanya. Kemudian untuk yang balok seperti ini. Terlihat sangat banyak sekali dan semuanya ini dihitung dari perhitungan sebelumnya ya, perhitungan yang awal sudah dijelaskan oleh Lia, mendapatkan hasil seperti ini. Jadi perhitungan yang tadi sudah disampaikan oleh Lia itu digunakan untuk dimasukkan dalam spek-spek yang ada di bangunan gym di etap sini. Kemudian sekarang yang bagian kolom. Yang kolom angka-angkanya seperti ini. Jadi ini udah otomatis ya ketika kita sudah memasukkan semua pembebanan, perhitungan itu, ketika nanti kita di sini langsung terpampang semua. Oke, ketika sudah ya kita down aja. Baik, mungkin ya segitu saja penjelasan dari saya untuk penjelasan di etapsnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.